Oke. Ya, ada 6 soal. 5 soal di latihan 5, 1 soal di teropong UN bawahnya. Kemarin itu banyaknya kesulitan di nomor 3 sama nomor 5. Ya. Banyak yang nanya di situ. Ya. Ya oke, nggak apa-apa. Kita bahas dulu. Ini Prisel ada nggak ya Prisel? Prisel nggak ada ya? Oke, ini Prisel belum ngerjain ini. Evaluasi bahasa. Udah, kita tinggal aja dulu. Ya. Kalau mau ada nilai silakan dikerjain. Kalau nggak mau ada nilai nggak apa-apa. Ya. Oke. Udah dibuka ya semua. Halaman 69 plus tuh buku PS-nya. Latihan 5. Yuk, present. Siapa yang mau jawab? 6 orang berarti. Ya, 2 lagi. Oke, nomor 1. Ya, nomor 1. Baca soal jawab Sherlyn Angelina. Nomor 1. Untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Ya, berapa? 90 dibagi 3 menjadi 30. 30 dibagi 3 menjadi 10. 10 dibagi 2 menjadi 5. 60 dibagi 2 menjadi 30. 30 dibagi 3 menjadi 10. 10 dibagi 2 menjadi 5. FPB-nya 2 kali 3 kali 5. Halaman berapa, Pak? 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi kantong plastik yang disiapkan oleh Citra adalah 30 kantong. Oke, sip. Halaman 69, Selin. 69. Ya, betul ya. 30 kantong. Ya, kalau si Sherlyn dia pakai pound factor. Ya, pound factor dari 90, 3, 30. Terus 3 dipecah jadi 3 sama 10. 10 dipecah jadi 2 sama 5. Berarti faktorisasi primanya 3 pangkat 2 kali 2 kali 5. Terus yang 60, 2 dikali 30, 3 dikali 10, terus 2 dikali 5. Berarti faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. FPB-nya berarti angka yang sama pangkat yang kecil. Angka yang sama ada, oh semuanya sama ini. Ya, angka 3 dulu. Angka 3 di sini ada 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 1. Pangkat yang paling kecilnya 3 pangkat 1. Masukin. Terus angka 2. Ada 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 2. Pangkat yang paling kecilnya 2 pangkat 1. Terus ada angka 5. Di sini sama-sama 5 pangkat 1. Masukin salah satu. Dah, berarti 3 kali 2, 6. 6 kali 5, 30. Ya, jadi apa tuh? Kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra banyak 30 kantong. Ini. Ya. 30 kantong. Oke, Sherlyn, coba kalau misalnya Bapak tambahin pertanyaannya.
Berarti masing-masing kantong ada berapa permen sama berapa coklat masing-masing kantong, Sherlyn? Yuk, Sherlyn, coba. Masing-masing kantong. Masing-masing kantong ada berapa permen sama berapa coklat. Oke, bentar Nicholas, bentar. Tunggu Sherlyn dulu. Bisa? Oke. Udah selesai ngitungnya, Sherlyn? Oke. Nicholas, bukan mikrofonnya Nicholas, yang udah kamu jawab tadi. Caranya gimana? Caranya 90 dibagi 30 jadi 3 permen, 60 dibagi 30, 2 coklat. Oke. Sip. Ya. Jadi masing-masing kantong ada 3 permen sama 2 coklat. Ya, ini masing-masing kantong. Jadi jumlah permen dibagi jumlah kantong. Jumlah coklat dibagi jumlah kantong. Ya, seperti itu. Oke. Ini nomor 1. Ya. Kita lanjut ke nomor 2. Resenya jangan diturunin dulu ya. Gantian. Ya, tunggu Bapak panggil namanya. Nomor 2 Selin. Sebentar Selin, sebentar. Sorry, sebentar. Tanata tadi jawabannya beda. Jawaban kamu berapa, Tanata? Jawaban saya 15, Pak. Kamu udah kirim ya kemarin ya? Sebentar. Kemarin Bapak udah lihat sih. Tapi belum Bapak cek. Kamu jumlah apa yang kirimnya ya kemarin ya? 15. Coba kamu lihat cara kamu, Tanata. Ya, lihat. Jawabannya 30, Pak. Ya, 30 ya. Ada yang kelewatan kamu tuh. Ya, 30. Oke, ya, sip. Nah, Selin. Nomor 2, Selin. Kelompok futsal siswa kelas 4 dan kelas 5 berlatih di lapangan yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali. Sedangkan kelompok futsal kelas 5 berlatih setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 7 Februari 2016 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama. Tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi. Cara kelipatan 4, 8, 12, kelipatan 6, 12, KPK 12, 12 tambah 7 sama dengan 19, jadi tanggal 19 Februari mereka berlatih bersama. Ya, betul. Ya. Nah, ini
kayak ini, perhatiin soalnya. Kelas 4, 6 hari sekali. Jadi kalau saya ke sini ya jemur sama ya. Jangan bawa ke sini, mama belum tak. Kelas 5, 4 hari sekali. Berarti kan kalau misalnya tanggal 7 Februari mereka berlatih bersama, nggak mungkin waktunya mundur. Jadi misalnya tanggal berapa mereka berlatih bersama lagi, nggak mungkin mundur. Jadi tanggal 1 Januari, Pak, nggak mungkin. Karena mereka latihan bersamanya itu yang pertama di tanggal 7 Februari. Nggak mungkin dia mundur kalau waktu. Pasti dia maju. Nah, kalau maju berarti kita ke soal KPK. Ke cara KPK. Kalau maju. Ya. Artinya nggak mungkin ini 6 hari sekali sama 4 hari sekalinya ini mundur. Lebih kecil nggak mungkin, pasti dia lebih besar. Karena waktunya maju. Ya, itu untuk menentukan apakah ini soal cerita KPK atau FPB. Kalau yang tadi di nomor 1, ada 90 permen sama 60 coklat. Nggak mungkin jumlah kantong plastiknya jadi 100 kantong, atau nggak jadi 150 kantong, nggak mungkin. Intinya, nggak mungkin jumlah kantong plastiknya itu lebih besar atau lebih banyak dari jumlah permen dan jumlah coklatnya. Nggak mungkin. Pasti lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, berarti dia pakai pakai cara FPB. Nah, itu untuk membedakannya. Mana yang soal cerita KPK, mana yang FPB. Ya, kalau bingung. Kalau ini kan kemarin nomor 1 sampai 5 Bapak masih kasih tahu nih. Ya, kemarin teman-teman kalian udah kasih tahu. Nomor 1 pakai cara apa, nomor 2 pakai cara apa, nomor 3 cara apa, sampai nomor 5. Nah, nanti kan kalau diulangan kan nggak mungkin. Yo Vicky, ini soal esai nomor 1 ini pakai cara apa? Yo Irwin, soal cerita nomor 2 pakai cara apa? Kan nggak mungkin di grup Bapak tanya kayak gitu. Pokoknya Bapak kasih soal ya kalian kerjain, udah selesai. Ya. Jadi kalian juga harus bisa bedainnya. Bedain mana yang soal cerita KPK, mana yang FPB. Ya, bedanya seperti itu. Ya. Oke, tadi nomor 2 udah betul, ya. Ini pakai cara KPK dari 6 sama 4. Jangan dari 4 sama 5. 4 sama 5 ini kelas. Kelas ini nggak perlu di KPK-in. Ngapain di KPK-in kelas? Karena yang mau kita cari KPK-nya di 6 sama 4. Hati-hati, di soal seperti ini suka banyak yang kebalik. Ya, di soal seperti ini suka banyak yang kebalik. Nih, ini Bapak hapus dulu deh, yang 7 Februarinya. Ya. Di soal seperti ini, banyak yang kebalik. Ya. Cari KPK-nya bukan 6 sama 4, tapi 4 sama 5. Nah lu, kelas ngapain di KPK-in? Ngapain cari KPK-nya kelas? Kelas mah nggak berubah, gitu-gitu aja. Ya. Apalagi kalau gini, makanya kalian dapat soal cerita, ya. Makanya kalian kalau dapat soal cerita, tulis dulu di buku PS, ya, atau nggak dicoretan, yang diketahui di soal apa? Yang diketahui di soal apa? Kenapa? Karena kalau kalian langsung mengerjakan dari, ya, kalau kalian langsung mengerjakan dari ini, ya, sorry, kok ke sini? Sebentar. Ya, kalau kalian langsung mengerjakan dari soal yang ada di buku, nih cerita yang panjang ini, kalian bakal bingung. Di sini ada angka 4, ya, ada angka 4, ada angka 5, ada angka 4 lagi, ada angka 6, nah lu, ada angka 4. Nah, yang mana nih yang harus cari KPK-nya? Angka yang mana yang harus dicari KPK-nya?
Padahal 4 sama 5 ini kelas. Padahal 4 yang ini kelas. Padahal 5 yang ini kelas. Nah, jadi kalau udah baca, tulis dulu aja apa yang diketahui di soal. Ya. Nah, seperti ini. Misalnya kelas 4 berarti 6 hari sekali. Kelas 5 berarti 4 hari sekali. Nah, kalau udah ditulis seperti ini lebih jelas. Berarti yang mana yang mau kita cari KPK-nya? Itu. Ya, oke. KPK dari 6 sama 4. Tadi si Selin pakai cara apa itu? Kelipatan. Ya, pakai cara kelipatan. Kelipatan 6 berarti Selin tadi kelipatan 4 dulu ya. Enggak apa-apa dah. Sama aja. Sorry. Ini soalnya tadi Bapak hapus ya. Tanggal 7 Februari 2016. Maaf Pak, baru masuk. Ya, di rename dulu itu, Prisel. Sama soal bahasa Indonesia udah kerjaan belum? Ulangan bahasa Indonesia. Oi, Prisel. Iya Pak. Udah kerjaan belum? Evaluasi bahasa. Iya, udah. Yakin udah? So, Hmm. Bapak lihat dulu. Evaluasi bahasa. Ulang lagi Pak. Bentar. Bisa. Ini baru mandi. Udah Bisa belum masuk, bisa. Hah? Belum masuk. Udah kamu kirim? Berat. Saya kerjain ulang lagi ya. Udah kamu kerjain belum? Kerjain kok Pak. Kalau kamu udah kerjain dan udah kamu kirim pasti masuk. Ya udah saya kerjain ulang. Yes. Ya udah, ntar aja udah perhatiin di sini aja dulu. Ya, Bapak. Nah, ya. Tadi pakai cara kelipatan 6 sama 4. Saya mute dulu ya. Iya, ya udah. Kelipatan 6, 12 dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12 dan seterusnya. Berarti KPK-nya 12. Nah, kalau udah dapat KPK-nya berarti apa ini tadi? Jika tanggal 7 Februari 2016 mereka berlatih bersama, berarti 12 hari. Kemudian tanggal berapa? Nah itu. Ya, 12 hari. 12 hari dapat dari KPK-nya. Ya, KPK-nya. Lihat satuannya. Makanya Bapak dari kemarin bilang lihat satuannya. Ini satuan KPK-nya 12 hari. Kenapa bisa hari? Karena 12 ini ambil dari dapat dari KPK 6 sama 4. 6 sama 4 di sini satuannya hari. 6 hari, 4 hari. Berarti 12-nya juga 12 hari. Ya, itu. Nah, berarti 7 Februari terus 12 hari kemudian berarti 19 Februari 2016. Nah, kemarin itu ada yang jawab gini. Kio kalau nggak salah. 19 hari. Jawabannya 19 hari. Bukan 19 hari. Ya, 19 Februari. Ya, bukan 19 hari.
Kalau 19 hari beda lagi nanti artinya. Nah, kemarin Bapak sempat lihat kayaknya punya Hio. Betul. Ya, udah ya. Ini sudah. Nah, siapa yang ngechat nih? Nomor 7. Nomor jawaban 7. Ya, oke ya, betul Nicholas. 19 Februari 2016. Nah, kita yang salah diperbaiki ya, langsung perbaiki aja. Kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 kemarin banyak nih. Lumayan yang nanya. Oke, nomor 3. Baca soal, jawab Vicky. Ya, Pak. Yuk. Nomor 3. Bus jenis A berangkat dari sebuah terminal setiap 30 menit sekali. Bus jenis B berangkat dari terminal yang sama setiap 20 menit sekali. Pada pukul 7 pagi, kedua jenis bus berangkat bersama untuk pertama kalinya. Pukul berapakah kedua jenis bus tersebut berangkat bersama untuk yang kedua kalinya? Cara. Kelipatan 20, 40, 40, 60, 80, dan seterusnya. Kelipatan 30, 30, 60, 90, dan seterusnya. KPK-nya 60 sama dengan 1 jam. Jadi kedua bus tersebut berangkat bersama untuk yang kedua kalinya pukul 8. Oke, sip. Good. Ya, betul. Thank you, Vic. Ya. Ya, jadi Pak, ini pakai cara apa Pak? KPK atau FPB? Bus A 30 menit sekali, bus B 20 menit sekali. Jam 7 mereka berangkat bersama. Berarti mereka berangkat bersama lagi pada pukul berapa? Nggak mungkin jadi mundur jamnya. Oh, jadi jam 6, Pak. Nggak mungkin. Kecuali kalau masuk kantong Doraemon baru bisa mundur waktunya. Ya. Pastikan waktunya maju. Entah itu jam 7.30 kek, entah itu jam 8.30 kek, entah itu jam 9 kek, pasti waktunya maju. Ya. Jadi nggak mungkin ini mundur dari jam 7 untuk mereka berangkat bersama untuk kedua kalinya. Nggak mungkin mundur waktunya. Pasti maju. Nah, kalau maju berarti pakai cara KPK. Ya, itu. Nah, tadi si Vicky sambil baca soal, Bapak sambil tulis. Apa yang diketahui di soal? Nah, itu cara untuk mengerjakan soal cerita. Vicky baca soal, Bapak bukan dengar, Bapak perhatiin apa yang dia baca. Nih, akhirnya Bapak dapat apa yang diketahui di soal. Udah singkat-singkat aja. Bus A 30 menit sekali, bus B sama dengan 20 menit sekali. Jam 7.00 berangkat bersama. Udah, berarti kan pertanyaannya pada pukul berapa lagi mereka akan berangkat bersama lagi. Itu aja. Nah, ini pakai cara KPK. Tadi si Vicky pakai cara kelipatan. Ya. Kelipatan 30, 60, 90. Kelipatan 20, 40, 60. Berarti KPK-nya 60. Nah, lihat ini di nomor 3. Ya, kalau KPK udah 60, berarti ini 60 apa satuannya? Ini kemarin Bapak sempat debat sama Tanatan. Ya. 60 apa ini satuannya? Lihat.
ini KPK 60 ini dapat dari kelipatan 30 dan kelipatan 20. Sedangkan di soal 30 sama 20 ini diambil dari sini. Yang satuannya apa ini? Menit. Berarti tadi yang si Vicky bilang KPK sama dengan 60. Sama dengan 1 jam. Kok bisa tiba-tiba 1 jam? Kalau nggak ada satuannya nih 60. Nah itu juga. Ya. Betul sih 1 jam betul. Ya, betul. Nah, tapi sebelum ke sini, supaya nggak bingung, ini 60 satuannya apa dulu? Nah, itu. Karena ini 60 dapat KPK dari 30 dan 20, yang di soal itu satuannya menit, berarti 60 ini juga satuannya menit. 60 menit. Atau 1 jam. Nah, itu. Nah, jadi, jangan bingung kalau misalnya di sini udah dapat nih 60 KPK-nya. Terus di sini jam 7 mereka berangkat bersama di soal. Ya. Terus di sini kalian bingung, ini satuan ini 60 apa? Ya. Terus di sini berarti 60 setelah jam 7. 60 apa? Nggak bisa jawab kita kalau nggak tahu satuannya. Apakah 60 detik? Apakah 60 jam? Apakah 60 hari? Apakah 60 menit? Kita nggak tahu kalau kita nggak bisa jawab kalau kita nggak tahu satuannya. Nah itu. Nah, jadi harus tahu dulu satuannya apa. Cara cari tahu satuannya lihat di soal. 60 ini diambil dari KPK 30 dan 20. Sedangkan di soal 30 sama 20 ini satuannya menit. Berarti 60 ini juga satuannya menit. Atau 1 jam. Nah, kalau ini udah jelas. Berarti 60 menit atau 1 jam setelah pukul 7. 60 menit. Bapak masukinnya 60 menit aja. Ya, 60 menit setelah pukul 7. Berarti pukul 8. Jadi mereka sih emang orang ya, bentar lu. Oh, jadi kedua bus akan berangkat bersama lagi pada pukul 8. Nah, ini nomor 3. Vicky, ini kan kedua bus akan berangkat bersama untuk yang kedua kalinya. Kalau misalnya untuk yang ketiga kalinya berarti mereka akan berangkat bersama lagi pukul berapa? Pukul 9, Pak. Pukul 9. Kalau untuk yang keempat kalinya berarti pukul berapa lagi mereka berangkat bersama? Pukul 10, Pak. Iya, ya. Udah. Tambah-tambahin aja terus 1 jam. Selesai. Tambah-tambahin 60 menit. Ya. Sama aja kayak kelipatan, sama aja kayak kelipatan persekutuan sebenarnya. Tambah-tambahin aja udah. Nah itu. Intinya kalau ada soal cerita, pahamin aja dulu soalnya. Pahamin dulu soalnya, tulis apa yang diketahui di soal, baru kerjain caranya. Ya. Kalau udah paham soalnya, pasti tahu, oh ini pakai cara KPK atau FPB. Udah, tinggal kerjain. Ya. Oke, nomor 4. Kalau nomor 4 kemarin masih gampang.
Terlalu Seren Angelina udah ya. Tanata nomor 4. Nomor 4. Ibu membeli 30 kue keju dan 40 kue coklat. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue sama banyak untuk setiap jenis. Berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu? Faktor 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Faktor 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Faktor persekutuannya 1, 2, 5, 10. Faktor persekutuan terbesarnya 10. Jadi banyak yang harus jadi piring yang harus disediakan ibu ada 10 piring. Oke, Tanata. Kalau misalnya ada 10 piring yang harus disediakan ibu, berarti masing-masing piring ada berapa kue keju dan kue coklat, Tanata? Sebentar, Pak. Iya, oke. Ya. Oke, Bapak tulis dulu deh apa yang udah dibacain Tanata tadi. Ya. Nah, ini soal cerita apa ini? Ada 30 kue keju, 40 kue coklat. Apakah KPK atau FPB? Pertanyaannya berapa piring yang harus disediakan ibu? Nggak mungkin ibu harus menyiapkan 100 piring. Ntar jadi piring kosong. Nggak mungkin ibu harus menyiapkan 50 piring. Pasti ibu menyiapkan piringnya lebih sedikit daripada jumlah kue keju dan kue coklat ini. Nah, kalau lebih sedikit, berarti dia pakai cara FPB. Ya, itu dulu. Untuk menentukan, oh ternyata ini soal nomor 4 ini pakai cara FPB. Ya. Nah, FPB dari 30 dan 40. Ya, FPB dari 30 dan 40. Faktor, Tanata tadi pakai cara faktor. Faktor 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Faktor 40, 1, 2, 4, 5, 8, 10, terus 20, 40. Nah, berarti PB-nya 10. Ya, kalau FVB-nya 10 berarti jadi jumlah piring yang harus disediakan ibu sebanyak 10 piring atau 10 buah, boleh 10 piring aja nggak apa-apa, 10 piring. Nah, udah. Nah, Bapak tadi kasih pertanyaan tambahan ke Tanata, berarti masing-masing piring ada berapa kue keju sama kue coklatnya? Berapa, Tanata? 3 kue keju dan 4 kue coklat, Pak. Oke, caranya? Caranya 30 bagi 10 sama dengan 3. 40 bagi 10 sama dengan 4. Oke, ya. 30 dibagi 10, ini 30 ini jumlah kue keju. Keju. Ya. 30 dibagi 10 sama dengan 3 kue keju.
40 ini kue coklat. Berarti 40 dibagi 10 sama dengan 4 kue coklat. Nah ini. Ya. Jadi masing-masing piring ada 10 piring, isinya 3 kue keju dan 4 kue coklat. Oke. Betul. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 5. Veo, nomor 5 Veo. Yuk, Veo. Nomor 5. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Nomor 5. Ade mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam dari rumahnya pada pukul 6. 1 jam kemudian kakak menyusul Andi dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 15 km per jam. Pada pukul berapa kakak dapat menyusul Andi? Cara KPK. Kelipatan 10, 10, 20, 30. Kelipatan 15, 15, 30. Ini kakak dapat menyusul Adi pukul 7.30. Oke. Ya, pada pukul 7.30. Nah, ini Bapak bahas deh ya. Ini agak susah memang ini. Untuk pahaminnya susah. Adi mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam dari rumahnya pada pukul 6. Ya, pada pukul 6. Terus 1 jam kemudian kakak menyusul Adi dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Nah, pertanyaannya pukul berapa kakak dapat menyusul Adi? Ya, itu. Nah, sekarang gini. Adi naik sepeda 10 km per jam. Dia berangkat jam 6 pagi. 1 jam kemudian kakak nyusul dengan kecepatan sepedanya 15 km. Ya, jadi kecepatan Adi tadi 10 km. Kakak 15 km. Ya. Nah, berarti yang kita cari apa? KPK. Kenapa bisa KPK? Nggak mungkin si kakak bisa nyusul si Adi waktunya mundur dari jam 6. Oh, jadi kakak bisa nyusul Adi pada pukul 5. Nggak mungkin. Orang Adi aja udah berangkat jam 6. Ya, pasti waktunya maju. Nah, kalau waktunya maju berarti ini KPK. Ya, lebih banyak, lebih besar waktunya. Nggak mungkin dia mundur. Jadi jam 5 atau jam 4, nggak mungkin. Pak, Apa? bahasa Indonesia udah masuk belum? Nanti. Ya. Oke. Nah, berarti ini soal KPK. KPK dari berapa? Nah, lihat sekarang. Yang kita mau yang kita mau KPK-in, cari KPK-nya itu di kecepatannya. Ya. Di kecepatan
sepeda mereka. Berarti KPK dari 10 dan 15. Yaitu. Ya, KPK dari 10 dan 15. Tadi si siapa? Saya pakai cara kelipatan. Ya, kelipatan 10. 10, 20, 30. Kelipatan 15 berarti 15, 30. KPK-nya berarti 30. Udah sampai sini ya. Nah, sekarang lihat nih. Ini anggap aja mereka akan berpapasan ketika mengayuh sepeda sejauh 30 km. 30 ini satuannya kilometer. Kilometer per jam. Karena kan kita ambil KPK-nya ini kan, ambil 30-nya ini kan dari sini, dari kecepatan. Ya, dari kecepatan ini. Berarti satuannya kita samain. 30 kilometer per jam. Nah, sekarang anggap aja mereka bakal ketemu nih. Bakal ketemu naik ini kan si Adi berangkat duluan jam 6. Kakak nyusul 1 jam kemudian. Anggap aja di kilometer 30 itu mereka ketemu. Berpapasan. Ya. Nah, sekarang berarti si Adi di kilometer 30 itu mengayuh sepedanya udah berapa jam, waktunya udah berapa. Nah, itu dulu yang kita cari. Ya, itu dulu yang kita cari. Ya, jadi gini. Ini jam 6, Adi nih, Adi jam 6. Ya. Terus si kakak jam 7, berarti kan berangkatnya kan 1 jam kemudian. KPK-nya 30. KPK 30 ini satuannya 30 km per jam. Berarti anggap aja mereka ini ya. Siapa nih? Anggap aja mereka ini ketemu di kilometer 30. Si kakak sama si adik. Nah, berarti adik atau Adi sih? Adi ya. Ya berarti si Adi dari berangkat jam 6 dari 0 km sampai ke kilometer 30 ini butuh waktu berapa jam? Itu dulu yang kita cari. Nah, kalau udah dapat berarti si kakak sekarang. Si kakak dari 0 pas waktu dia mulai start sampai ke kilometer 30 ini dia butuh waktu berapa jam? Nah, caranya gimana? Satu-satu, Adi dulu. Oh, maaf, saya nggak pakai seragam. Satu-satu, Adi dulu. Kalau si Adi, berarti kan Adi itu mengayuh sepedanya selama, lihat, kilometer per jam. KPK-nya 30, dibagi kecepatan si Adi 10. Berarti 3 jam. Ya. Adi ini mengayuh sepeda 3 jam. Dari jam 6 sampai jam berapa berarti? 3 jam berikutnya, jam 9. Baru dia nyampe ke kilometer 30. Nah, sekarang si kakak. Si kakak KPK-nya 30 dibagi kecepatannya dia 15. 30 bagi 15 2 jam. Si kakak berangkat jam 7. Dia butuh waktu 2 jam untuk nyampe
ke kilometer 30 di sini. Nah, berarti sekarang pertanyaannya apa tadi tuh? Pada pukul berapa kakak dapat menyusul si Adi? Ya, pukul berapa? Ya. Kalau si Adi 3 jam berikutnya baru dia nyampe ke finishnya di sini, finishnya di kilometer 30. Sorry, kok hapus ini. Bentar. Tadi 30 bagi 15, 2 jam. Ya. Kalau si Adi dia butuh waktu 3 jam untuk nyampe ke finishnya itu di kilometer 30. Ya. Finishnya ada di sini. Si Adi butuh waktu 3 jam. Sedangkan si kakak, dia berangkat jam 7, nyampe ke finish di kilometer 30, dia butuh waktu 2 jam. Berarti mereka pukul berapa sama-sama nyampe di garis finish? Kan pertanyaannya itu sebenarnya. Pada pukul berapa kakak dapat menyusul si Adi? Ya, mereka sama-sama nyampe di kilometer 30 itu pukul berapa? Nah, ya udah, berarti kakak aja yang kita hitung. Kakak berangkatnya jam 7. 1 jam kemudian dari si Adi. Tinggal ditambahin aja sama 2. Lama si kakak berjalan, lama si kakak mengayuh sepeda. 7 tambah 2 berarti pukul 9. Nah, sekarang kalau si kakak dia pukul 9, dia baru nyampe finish di kilometer 30. Si Adi, tadi Adi jam 6. Dia butuh waktu 3 jam untuk nyampe ke finish kilometer 30. Berarti dia nyampe ke garis finish jam berapa si Adi? Ya, 6 ditambah 3. Nah, pukul 6 dia tambah 3 jam. Berarti si Adi juga nyampe ke garis finish pukul 9. Nah, berpapasan mereka di sini. Ketemu mereka di sini. Di kilometer 30. Pada pukul 9 tapi mereka ketemunya. Padahal si Adi dari jam 6 dia udah berangkat, si kakak jam 7 dia berangkat. Dengan kecepatan sepeda mereka beda. Nah, tapi mereka akan ketemu nanti di finish di kilometer 30 itu pukul 9. Nah, ini. Ya. Jadi jawabannya, pada pukul berapa kakak dapat menyusul Adi? Ya, pada pukul 9. Ya, bukan pukul 7.30. Ya. Bukan pukul 7.30. Karena kalau pukul 7.30, si Adi udah nggak tahu sampai mana. Adi kan berangkatnya jam 6. Adi berangkat duluan nih, jam 6. 1 jam kemudian si kakaknya nyusul. Ya, baru 1 jam kemudian kakaknya nyusul. Adi mah terus aja dia jalan. Kalau pukul 7.30, si Adi mah udah duluan, nggak tahu. Kakak baru berangkat. Ya, udah 30 menit dia berangkat. Si Adi udah 1,5 jam dia jalan, pasti lebih duluan Adi. Belum ketemu mereka di situ. Nah, tapi kalau di jam 9, mereka ketemu. Di kilometer 30 tapi ya. Setelah mereka 30 km mereka jalan. Mengayuh sepedanya. Nah, itu maksud pertanyaannya. Ya. Ini yang nomor 5 ini emang agak susah pahaminnya. Ya. Nah, jadi
Kakak dapat menyusul adik pada pukul 9. Ya, ini. Ini di atas aja deh, Bapak nggak muat. Ini ya. Oh. Ini jadi bukan pukul 7.30 ya. Nah, ini diperbaiki nih. Di nomor 5. Ini kemarin banyak yang salah memang. Pas Bapak lihat. Tapi Bapak karena banyak yang salah, jadi Bapak nggak koreksi satu-satu. Bapak tunggu hari ini aja untuk bahas. Ya. Udah? Nomor 3 Bapak hapus ya. Kalau udah nggak ngerti tanya ya. Kalau ada yang nggak ngerti tanya. Oke. Teropong UN, Irwin. Ibu membeli gas untuk memasak setiap 20 hari sekali dan membeli beras setiap 15 hari sekali. Pada tanggal 17 Maret 2016, Ibu membeli gas dan beras secara bersamaan. Ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi pada tanggal caranya 20 bagi 2 sama dengan 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. 15 bagi 3 sama dengan 5. 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. 15 sama dengan 3 kali 5. KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 4 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Jadi Ibu membeli gas dan beras bersamaan lagi pada tanggal 6 Mei 2016. Oke, ya. Pada tanggal 6 Mei 2016. Oke, kita cek ya. Nah, ini kalau kalian mau tahu pembahasannya dari buku, ini yang Bapak pernah cerita kemarin. Bukan kemarin ya, pas awal-awal. Kalian download aplikasi reader. Di situ nanti ada barcode untuk scan. Yang di sebelahnya itu. Kan di sebelahnya itu ada barcode kan? Ya. Yang ada tulisan video pembahasan soal. Ya. Nah, itu sebentar. Nah, itu yang di sini ya. Yang ini. Nah, ini kalau kalian scan di aplikasi tadi, kalian bisa dapat pembahasannya. Jadi di buku matematika ini, di buku cetak matematika ini setiap ada barcode seperti ini, kalau kalian scan di aplikasi yang tadi, bisa kalian dapat pembahasannya. Ya, materinya bisa kalian dapat dari situ. Nama aplikasinya apa, Pak? Nama aplikasinya apa, Pak? Ini kan ini. Ya. Ini waktu pertama kali juga Bapak udah pernah kasih tahu. Ya, ini. Error Book Reader. Pak, ini ya. Hah? Yang ini apa? Mana? Bentar. Mana sih? Ya, itu. Ya, betul ya. Di download ya, Pak? Di download nanti baru bisa scan barcode yang ada di sini. Ya, itu. Di buku matematika ini banyak kok barcode. Ya, banyak barcode di buku matematika ini. Bisa kalian pelajari dari situ.
Oke, kita bahas yang tadi teropong UN yang udah dijawab sama si Erwin. Gas, kok gas 20 hari? Maksudnya apa? Oh, ibu membeli gas untuk memasak setiap 20 hari sekali dan membeli beras setiap 15 hari sekali. Kita dulu, 20 hari sekali. Ya. Nah, pada tanggal 7 Maret 2016, ibu membeli gas dan beras secara bersamaan. Pertanyaannya, ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi pada tanggal berapa? Nah, kan itu. Ya. Enggak, oh pada tanggal 7 Februari, Pak. Ya nggak mungkin waktunya mundur. Orang si ibu juga udah beli barang-barangnya di tanggal 7 Maret. Nggak mungkin buat yang kedua kalinya malah mundur waktunya. jadi tanggal 12 Februari, Pak, atau nggak jadi tanggal 1 Maret, Pak. Nggak mungkin mundur. Pasti kan maju. Kalau waktunya maju, berarti ini soal cerita KPK. Ya, soal cerita KPK. Nah, kita cari KPK dari mana? Dari apa sama apa? Dari 20 dan 15. Ya, 20 dan 15. Tadi Irwin dia pakai cara faktorisasi prima. Ya. Bapak pakai cara ini aja deh. Pakai cara kelipatan. Ya, kelipatan 20. 20, 40, 60, dan seterusnya. Kelipatan 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Nah, ya, dah. Berarti KPK-nya 60. KPK 60, satuannya apa? 60 apa? Lihat di soal KPK 60 ini dapat dari kelipatan 20 dan 15. Di soal 20 dan 15 ini satuannya apa? Hari. Berarti KPK 60 ini berarti 60 apa ini? 60 hari. Sorry. Nah. Kok malah hilang. Nah. Ya. Nah. Berarti kalau KPK-nya 60 hari, kalau pertanyaannya ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi pada tanggal berapa? Tadi tanggal 7 Maret 2016. Berarti 60 hari kemudian. Bapak ke bawah aja, nggak cukup. Ke samping. 60 hari kemudian. Pak, 60 hari kan sama aja dengan 2 bulan, Pak. Jangan disamain seperti itu. Karena jumlah tanggal di masing-masing bulan beda. Ya. Pak, 60 hari kan sama aja dengan 2 bulan. Jadi, ya, anggap aja Maret, April, Mei. Berarti tanggal 7 Mei, Pak. Jangan cara seperti itu. Karena Maret, April, Mei, masing-masing bulan jumlah tanggalnya beda. Jadi memang harus dihitung. Ya, itu. Nah, sekarang berarti 60 hari setelah tanggal 7 Maret. Tanggal berapa itu? Nah, caranya lihat dulu. Maret itu sampai tanggal berapa sih Maret? Win, Maret sampai tanggal berapa, Win? Bulan Maret. Sampai tanggal berapa dia? Habisnya.
Yang lain deh. Irwin nggak jawab nih. 31, Pak. Irwin ya, 31 Win ya. Oke. Maret sampai tanggal 31. Berarti kalau tanggal 7 Maret Ibu beli gas sama beras, berarti sampai tanggal 31 Maret butuh berapa hari tuh? Dari tanggal 7 ke tanggal 31. Nah, ini kita tulis aja di sini. Tanggal 31 Maret. Nah, ini dia butuh berapa hari nih? Kan tadi 60 ya. Tadi 60 hari ya totalnya nih. Berapa, Win? Dari tanggal 7 Maret ke 31 Maret itu berapa hari sih, Win? 24, Pak. 24. Ini baru 24 hari. Sedangkan tadi KPK-nya 60 hari. Nah, habis bulan Maret, bulan apa tuh? Januari, Februari, Maret, April. April ada berapa tanggal, Win? Tanggalnya ada berapa, Win? April. April 30, Pak. 30 April 2016. Berarti dari tanggal 31 Maret ke 30 April berapa hari, Win? Dari tanggal 31 Maret ke 30 April. 30. 30 juga udah. 30 hari. Nah, udah berapa tuh? Tadi KPK-nya 60. Ini udah berapa nih? Ini baru 24 ditambah 30. 54. Berarti sisa 6 hari lagi nih. Ya. Sisa 6 hari lagi. Ini udah 54. KPK-nya tadi 60. Nah, berarti 6 hari lagi setelah tanggal 30 April itu tanggal berapa, Win? 6 Mei. 6 Mei. 2016. Nah, ini buat ngitung tanggalnya seperti ini. Ya, Kalau pakai cara dikurangin, Pak. aja. Kurang-kurang. Ini kan Bapak ini kebalikan dari kamu. Kalau Selin pakai cara pengurangan, Bapak pakai cara pertambahan, penjumlahan. Ya, penjumlahan dari mana? Dari 24, 30, sama 6. Ini kalau dijumlah berapa? Ya 60 hari. 24 tambah 30 kan 54. Tambah 6 kan 60. Ini cara untuk ketemu tanggalnya tanggal berapa? Sama aja dengan misalnya ini nomor 4 Bapak hapus ya. Sama aja dengan misalnya, oh berarti dari tanggal 7 Maret 2016, 60 hari kemudian ini tanggal 6 Mei. Sama aja. Pak, berarti 7 Maretnya juga terhitung ya, Pak? 7 Maretnya nggak dihitung dong. Itu kan hari pertama Ibu beli gas sama beras bareng-bareng. 7 Maretnya nggak dihitung. Mulai tanggal 8 Maretnya baru hitung 1 hari. Saya jawabannya D, 7 Mei. Nah, ini siapa nih?
Ini siapa nih? Veo, Pak. Oh, Veo. Oke. Ya. Itu kamu dapat 7 Mei dari mana, Veo? Veo. 60 hari 7, Pak. 60 hari setelah tanggal 7 Maret. Itu yang Bapak bilang apa? Ah, astaga sudah istirahat ya? Oh iya. Thank you, Gaby. Bapak nggak lihat jam ya? Ya, tabung deh, bentar. Itu yang Bapak bilang, hati-hati 60 hari ini. Jangan menganggap semua bulan itu dianggap 30 hari. Enggak, ya. Enggak semua bulan di 30 hari. Ya, itu. Oke. Jadi jawabannya apa nih? C ya. Pak, saya lihatnya dari kalender HP, Pak. Kalender HP. Kalender HP di tahun berapa? 2016. Atau tahun berapa? Oke, Veo, nggak apa-apa. Ntar kita lanjutnya setelah istirahat ya. Ntar kalau kamu penasaran, tanya lagi setelah istirahat ya. Nanti istirahat kita masuk Zoom lagi. Karena udah telat 5 menit, kalian masuk jam 11 lewat 5 berarti ya. 11 lewat 5 ya. Yang mau stay di Zoom silakan, yang mau keluar juga silakan. Nanti masuk lagi jam 11 lewat 5. Oke, thank you semuanya. Silakan istirahat. Terima kasih, Pak. Tanggal 7 Maretnya dihitung nggak? Tidak, Apa? tidak, Pak. Langsung ke Langsung ke 8. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau langsung ke 8 harusnya tanggal 6 Mei kamu dapatnya. Bukan tanggal 7. Saya dapat tanggal 7 Mei, Pak. Kamu lihat di kalender ya? Coba Ya, kalender HP saya, Pak. kalender HP kamu. Oke. Bapak coba hitung di kalender. Ya. Hitung lagi nih, Phil. Kan 2016 nih ya. Dari tanggal 7 ya. Berarti kita hitung aja 60 hari. Berarti jari ada 10. Hitung manual aja deh. Ini hitung manual. Berarti ada 6 kali nih kita ngitungnya. Ya. Habis tanggal 7 berarti ini bulan Maret ya. Sampai tanggal 31 dulu. Habis tanggal 7 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Maret. Habis 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 Maret. 20 hari nih udah. 27 Maret. Terus 28, 29, 30, 31. Habis bulan Maret. Kita ke April. Ya. 1 April, 2 April, 3 April, 4 April, 5 April, 6 April. April, udah 30 hari. Ya, 6 April. Terus 7, ini bulan April ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 April. Udah 40 hari. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 April. Ya, 10 hari lagi. 27 April ya, 28, 29, 30. 30 April. Habis bulan April. Kita ke 1 Mei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mei. 60 hari. Ya. Udah pas 60 hari di tanggal 6 Mei.
Berarti kamu itu ada salah hitung itu di kalender. Maksudnya ada yang double ngitungnya. Makanya bisa ke tanggal 7. Kalau kamu ngitungnya pakai kalender ya, pakai kalender di HP, berarti itu kamu ada yang double ngitungnya. Ya, itu. Oke. Ini pembahasan di halaman 69. Ya. Oke, kita latihan soal lagi. Ya. Ini Bapak hapus dulu. Kita latihan soal lagi. Coba kalian buka halaman 71. Halaman, Bapak ketik aja deh. Biar nggak ada yang nanya lagi. Itu yang matematika atau tematik? Matematika masih. Halaman 71 nomor 5. Ini udah dikerjain belum? Halaman 71. Tematika sampai pulang ya, Pak? Iya, sampai pulang. Udah dikerjain belum ini? Nomor 5. Kalau belum dikerjain, halaman 71 nomor 5. Nah, itu aja dulu. Nggak usah tulis soal. Ya, cukup cara sama jawab aja. Ya, cukup cara sama jawab aja. Halaman 71 nomor 5. Lagi untuk 2 kali. Ya, berapa? Caranya kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20. Kelipatan KPK sama dengan 20. Menyala pertama pada pukul 10, menyala kedua pukul 10, tambah 20 detik sama dengan pukul 10, 20 detik. Ya, oke, ya. Itu. Ya, tadi Bapak yang sempat salah pas waktu periksa punya si Vicky sama si Selin. Bapak nggak lihat satuannya soalnya. Ya. Ya, ini jadi gini. Lampu hijau menyala setiap 4 detik. Ya, 4 detik. Lampu biru menyala setiap 5 detik. Satuannya detik di situ. Berarti kalau pukul 10 kedua lampu menyala bersamaan, pukul berapa lagi kedua lampu akan menyala bersama? Nggak mungkin waktunya mundur. Pasti waktunya maju. Kalau waktunya maju berarti itu KPK. Ya, itu caranya untuk menentukan KPK atau FPB. Nah, satuannya detik. KPK-nya udah dapat 20, berarti 20 detik. Ya udah, berarti kalau jam 10 ini jam 10 kan jam, menit, detik. Ya. Kalau jam 10 kedua lampu menyala bersama, berarti pukul berapa lagi kedua lampu tersebut akan menyala bersama? Ya masih jam 10. Ya masih. Tapi dia detiknya detik ke 20. Ya. Dia detiknya detik ke 20. Nah ini. Jadi tadi yang si Sherlyn udah benar tadi Sherlyn. Kamu. Pak, saya izin ke toilet. Ya. Ya, seperti itu. Jadi kedua lampu
Kedua lampu hias tersebut akan menyala bersama lagi untuk kedua kalinya pada pukul 10:20. Ini seperti ini tulisannya. Ya. Ya. Ini. Jadi masih jam 10 sebenarnya. Karena ini satuannya detik loh. 4 sama 5-nya detik. Oke ya. Sudah. Oke, kita ke soal cerita lagi. Dibuka buku cetaknya. Halaman 74. Halaman 74. Matematika ya. Buku cetak matematika halaman 74. Kerjakan bagian C 4 dan 5. Ini. Langsung cara jawab aja di buku PS. Halaman 74 bagian C nomor 4 dan 5, hanya 2 nomor aja. Nggak usah tulis soal. Langsung cara dan jawab di buku PS.